Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya lah semata, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita masih sempat mengikuti perkuliahan walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, di mana dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Nah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Firda Musdalifah dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai makanan khas tradisional dari Endrekang, yaitu depatetekan, atau kita sering mendengar orang-orang menyebutnya dengan sebutan depatori atau kue tori. Dan terkhusus bagi orang-orang yang bukan penduduk asli Endrekang, mungkin karena kue ini rasanya nikmat, mereka menjadikan kue ini sebagai oleh-oleh buat keluarganya di rumah. Nah, kali ini yang saya presentasikan hanyalah dengan bahan-bahan yang persis sedikit saja. Sebelum kita memulai untuk membuat kue ini, ada kalanya kita harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Adapun bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat kue ini ialah yang pertama beras biasa 3 gelas. Yang kedua, gula merah 1 gelas. Yang ketiga, vanili secukupnya. Vanili ini nantinya akan memberikan aroma pada kue. Yang keempat, wijen. Wijen ini atau biji-bijian ini nantinya akan kita gunakan untuk menaburkan atau menghiasi adonan yang telah dibentuk. Sekarang kita masuk pada sesi proses pembuatan kue ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus menyiapkan beras biasa 3 gelas. Kemudian kita rendam kurang lebih 1 jam. Yang kedua, setelah beras tersebut kita rendam, kita keringkan, kemudian kita haluskan. Nah, tentunya proses penghalusan beras ini tidak ditumbuk, melainkan kita pabrik dengan menggunakan mesin pabrik khusus beras. Yang ketiga, gula merah 1 gelas yang telah dihaluskan. Nah, tentunya proses penghalusan gula merah ini tidak sama dengan proses penghalusan dari beras. Proses penghalusan gula merah ini kita potong tipis-tipis sehingga menjadi 1 gelas nantinya. Kemudian kita masukkan ke dalam wajan dan dicampur dengan air dingin 1 gelas, kemudian dipanaskan. Yang keempat,
Setelah gula merah mendidih, kita masukkan tepung beras ke dalam wajan dan kita tambahkan vanili secukupnya. Dan yang terakhir ialah setelah semua bahan tercampur di dalam wajan, kita aduk terus sampai merata dan tunggu selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita angkat. Maaf, yang terakhir ialah setelah diangkat, adonan tersebut kita tuang di baskom sampai suhunya mendingin. Setelah adonan tersebut berada di baskom, kita ambil sedikit demi sedikit, kemudian adonan tersebut kita letakkan di plastik yang telah kita olesi dengan minyak goreng. Setelah adonan berada di atas plastik, kita ulek sampai merata. Setelah kita ulek, kita cetak atau kita bentuk dengan menggunakan cetakan kue ini. Namun, apabila kita tidak mempunyai cetakan atau alat untuk membentuk kue ini, ada cara sederhana untuk membentuk kue ini, ialah dengan menggunakan ujung sendok makan untuk membentuk. Kemudian setelah adonan kita bentuk, kita taburi wijen di atas permukaan kue. Kita cukup memberi kita hanya memberi secukupnya saja untuk menghiasi kue tersebut agar tampilannya menarik. Setelah semua adonan kita bentuk dan kita hiasi, kita goreng. Sekarang kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan mengenai apa saja sih yang termasuk makanan khas tradisional dari Enrikang, atau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut terkhusus mengenai kue tori ini, dan terkhusus kepada ibu dosen sebagai pengampu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu melakukan presentasi lisan, sehingga saya bisa mempresentasikan walaupun dalam keadaan seperti ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman atas perhatian teman-teman. Sekarang bila ada kekurangan dalam presentasi saya kali ini, mohon dimaafkan. Dan bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Saya hanyalah makhluk biasa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.